Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Elisa Aprilia, biasa dipanggil Elisa. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan materi sebagai bagian dari tugas mata kuliah modifikasi perilaku. Nah, pernah nggak sih teman-teman merasa terganggu sama seseorang yang suka melakukan yang itu-itu lagi? Padahal sudah kita tegur atau kita sudah kasih tahu, tapi tetap aja dia ngelakuin hal itu-itu terus. Atau mungkin teman-teman pernah mikir nggak, gimana ya caranya supaya orang ini berhenti melakukan hal yang nyebelin itu, tanpa harus marah-marah atau menghukum dengan keras. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami hal yang seperti itu dan ingin tahu gimana cara menghentikan perilaku yang gak kita inginkan tanpa kekerasan, kalian wajib banget simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama-tama kita kenalan dulu sama istilah modifikasi perilaku. Jadi, modifikasi perilaku adalah sebuah pendekatan dalam psikologi yang digunakan untuk mengubah atau membentuk perilaku seseorang. Caranya gimana? Dengan menggunakan prinsip-prinsip dari teori behavioristik, yaitu teori yang mempelajari bagaimana perilaku bisa dipelajari dan diubah lewat pengalaman dan respon terhadap lingkungan. Tujuan dari modifikasi perilaku ini bisa berbeda-beda. Ada yang tujuannya ingin mengubah perilaku yang tidak diinginkan, ada juga yang ingin meningkatkan perilaku yang baik. Intinya, lewat modifikasi perilaku ini, kita bisa membantu orang untuk berubah jadi lebih positif dengan cara yang terstruktur dan ilmiah. Nah, salah satu teknik yang cukup sering digunakan dalam modifikasi perilaku adalah extension atau sering disebut penghilangan penguatan. Jadi, apa sih extension itu? Extension adalah sebuah teknik untuk menghentikan perilaku dengan cara tidak lagi memberikan penguatan terhadap perilaku tersebut. Penguatan itu apa? Jadi penguatan adalah segala sesuatu yang membuat seseorang ingin mengulangi suatu perilaku, misalnya perhatian, hadiah, atau bahkan respon marah sekalipun bisa jadi penguat kalau ternyata itu yang dicari oleh si pelaku. Oke, jadi gini, contoh sederhananya adalah bayangin ada anak kecil yang suka melempar mainannya. Setiap kali dia melempar, ibunya langsung datang dan ngomel panjang lebar. Tanpa sadar, perhatian si ibu saat ngomel justru menjadi penguat buat si anak. Dan dia tuh jadi berpikir, oh kalau aku melempar mainan, mamaku akan datang. Jadi dia ulangi lagi dan lagi. Nah, kalau si ibu mulai mengabaikan perilaku itu, gak marah, gak ngomel, bahkan gak ngeliat ke anak saat dia melempar, maka kelama-lamaan si anak merasa, kok gak ada reaksi lagi ya dari ibuku. Akhirnya, perilaku melempar itu berkurang dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi perlu dicatat nih teman-teman, extension tidak selalu langsung berhasil. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilannya. Antara lain, yang pertama, kontrol terhadap penguat. Kalau masih ada orang lain yang memberi perhatian saat perilaku terjadi, extension bisa gagal. Misalnya, ibu mengabaikan, tapi ayah malah datang dan menghibur anak, maka perilaku akan tetap bertahan. Yang kedua, dibarengi dengan penguatan perilaku alternatif. Misalnya, saat anak tidak melempar mainan dan bermain dengan rapi, dia diberikan pujian atau pelukan. Nah, ini akan memberikan perilaku yang kita inginkan. Yang ketiga, lingkungan. Nah, kalau lingkungan di sekitar anak atau pelaku masih memberikan penguatan extension, jadi lebih susah berhasil. Kemudian yang keempat, aturan atau instruksi yang jelas. Kalau kita kasih tahu kenapa kita mengabaikan perilaku itu, proses extension bisa lebih cepat. Kayak misalnya gini, ibu tidak akan merespon kalau kamu berteriak, ibu akan mendengarkan kalau kamu bicara baik-baik gitu. Kemudian yang kelima, ada jadwal penguat sebelumnya. Kalau dulu perilaku selalu diberi penguatan, extension akan lebih cepat berhasil. Tapi kalau penguatan sebelumnya cuma sesekali, extension akan lebih butuh waktu lebih lama dan lebih sulit. Extension memang teknik yang efektif, tapi bukan berarti nggak ada tantangannya. Selama proses extension bisa muncul beberapa masalah seperti
Yang pertama, extinction burst. Di awal perilaku bisa malah makin parah. Contohnya anak yang tadinya hanya merengek bisa jadi berteriak atau menangis lebih kencang. Tapi ini hanya sementara, asal kita konsisten, nanti akan mereda. Jadi kuncinya adalah konsisten. Yang kedua adalah agresi. Kadang anak karena merasa frustrasi, seseorang bisa menjadi agresi saat tidak mendapat penguatan. Yang ketiga adalah pemulihan spontan. Setelah perilaku berhasil dihentikan, bisa saja suatu saat muncul kembali, tapi biasanya hanya sementara dan tidak sekuat sebelumnya. Nah, saya akan kasih contoh kasus yang ada di sekitar kita yang mungkin kita bisa terapkan. Contoh yang pertama, ketika di kelas ada mahasiswa yang suka bercanda berlebihan supaya dia tuh jadi pusat perhatian. Kalau teman-teman dan dosen sepakat untuk tidak merespon, tidak tertawa, atau bahkan tidak melirik, maka lama-lama dia akan berhenti bercanda karena tujuannya yaitu perhatian tidak tercapai. Contoh yang kedua, ketika temanmu suka mengeluh terus supaya dibantu mengerjakan tugas, tapi kalau kamu dan yang lainnya hanya mau membantu saat dia benar-benar berusaha sendiri, dan dia akan sadar bahwa mengeluh tidak lagi efektif. Akhirnya dia bisa berubah menjadi lebih mandiri. Jadi dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa extinction adalah salah satu teknik dalam modifikasi perilaku yang bertujuan untuk menghentikan perilaku dengan cara menghentikan penguatan yang biasanya muncul setelah perilaku tersebut. Tapi penting banget nih untuk teman-teman ingat bahwa extinction itu bukan berarti cuek, bukan berarti kita tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah strategi yang dilakukan dengan kesadaran dan tujuan yang jelas agar perilaku bisa berubah tanpa harus menggunakan hukuman fisik atau verbal yang keras. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai apa itu modifikasi perilaku, apa itu teknik extinction, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, masalah-masalah yang mungkin muncul, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Elisa Aprilia pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.